warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah pendidikan masa Orde Lama tahun 1959 sampai dengan 1966. Sejarah pendidikan masa Orde Lama 1959 sampai dengan 1966. Orde secara harfiah dapat diartikan zaman atau masa. Secara konseptual, Orde Lama biasanya diartikan sebagai zaman pemerintahan Presiden Soekarno yang berlangsung sejak tahun 1959 hingga 1965, yaitu sejak diumumkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan digantikannya Soekarno oleh Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1965 yang selanjutnya dikenal sebagai Supersemar Pendidikan pada masa Orde Lama. Kurikulum pendidikan masa Orde Lama. Yang pertama, rentang tahun 1945 sampai dengan 1968. Yang kedua, Rencana Pelajaran Terurai 1952. Yang ketiga, Kurikulum 1964. Kurikulum pada Orde Lama dibagi menjadi 3 kurikulum. Di antaranya 1. Rentang tahun 1945 sampai dengan 1968. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda leerplan, artinya rencana pelajaran. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Orientasi pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. 2. Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. Silabus mata pelajarannya jelas sekali, dan seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Pada masa ini, memang kebutuhan peserta didik akan ilmu pengetahuan lebih diperhatikan, dan satuan mata pelajaran lebih dirincikan. Namun, dalam kurikulum ini, siswa masih diposisikan sebagai objek karena guru menjadi subjek sentral dalam pentransferan ilmu pengetahuan. Guru yang menentukan apa saja yang akan diperoleh siswa di kelas, dan guru pula yang menentukan standar-standar keberhasilan siswa dalam proses pendidikan. Kurikulum 1964. Fokus kurikulum 1964 adalah pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya dan moral atau pancawardhana. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmania. Pendidikan dasar menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Pada kurikulum 1964, arah pendidikan mulai merambah lingkup praksis, dalam pengertian bahwa setiap pelajaran yang diajarkan di sekolah dapat berkolerasi positif dengan fungsional praksis siswa dalam masyarakat. Sistem pendidikan masa Orde Lama, periode 1945 sampai dengan 1950. Adapun sistem pendidikan yang berlaku sejak tahun 45 sampai dengan 1950 adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan rendah. Kedua, pendidikan guru yang terdiri dari Sekolah Guru B atau SGB, Sekolah Guru C atau SGC,
Sekolah Guru A atau SGA. Yang ketiga, pendidikan umum. Terdiri dari sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah tinggi atau SMT. Yang keempat, pendidikan kejuruan. Terdiri dari pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan. Kelima, pendidikan teknik. Terdiri dari kursus kerajinan negeri atau KKN, sekolah teknik pertama atau STP, sekolah teknik atau ST, sekolah teknik menengah atau STM, dan pendidikan guru untuk sekolah teknik. Yang keenam, pendidikan tinggi. Yang ketujuh, pendidikan tinggi Republik. Yang kedelapan, pendidikan tingkat tinggi pendudukan Belanda. B. Periode tahun 1950 sampai dengan 1966. Pada periode ini, difokuskan antara kurun waktu 1950 sampai dengan 1966. Seperti diketahui, sesudah KMB pada tahun 1949 terbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Di dalam RIS diatur mengenai pendidikan dan pengajaran. Di dalam Undang-Undang RIS juga diatur tentang pendidikan nasional. Menilik kebijakan pendidikan nasional daerah ini dimulai pada pasal 30 Undang-Undang Dasar 1950 RI. Di antaranya yaitu 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. 2. Memilih pengajaran yang akan diikuti adalah bebas. 3. Mengajar adalah bebas dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan undang-undang. Tujuan pendidikan masa Orde Lama. Terkait dengan tujuan pendidikan, pemerintah Orde Lama menegaskannya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, Bab 2, Pasal 3 yang berbunyi, tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.